Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Safarani dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 4, yaitu buku besar pembantu. Definisi buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Sebagai contoh, piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Fungsi buku besar pembantu. Fungsi dari buku besar pembantu dalam sebuah perusahaan ada 4, yaitu yang pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum. Karena dalam buku pembantu berisi detail rincian dari saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa jadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, mempermudah dalam perincian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama itu ada buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Lalu yang kedua, ada buku besar pembantu piutang. Dalam buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Lalu ini adalah tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Dan ini tampilan buku besar pembantu dalam format advanced filter. Lalu di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Lalu di sini ada tampilan neraca saldo dalam format pivot table. Tapi sebelum itu kita akan membuat tampilan buku besar pembantu dalam format pivot table. Nah, sekarang kita udah masuk ke Excel. Kita akan buat buku besar pembantu seperti ini. Yang pertama kita copy dulu judulnya. Lalu kita akan buat tabel seperti ini. Caranya caranya itu kita ke insert pivot table. Ini kita ambil dari jurnal umum. Ini kita blok. Nah, ini jangan lupa exiting worksheet-nya. Lalu klik OK. Untuk filter, nomor akun. Untuk rows, keterangan, dan tanggal.
lalu value-nya ada debit dan kredit. Yang sebelumnya ininya kita ubah dulu ke value field setting jadi sum. Nah, kalau udah, tanggalnya kita ubah di field setting. Nah, untuk subtotalnya ini non, layout and printnya kita checklist yang show item labels in tabular form. Lalu jangan lupa ininya kita blok. Nah, kita ubah jadi accounting. Lalu di sini kita tulis nama relasi. Nah, untuk bikin titik 2-nya caranya sama seperti kemarin. Lalu kalau udah, ini bisa kita copy aja. Nah, kalau udah di copy, ini kita ganti aja. Lalu untuk nama relasinya kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya ini kita klik B5, table array-nya indeksnya itu 2, lalu range lookupnya itu false. Nah, ini kita copy aja untuk pos saldo dan saldo awal. Nah, kalau udah, kita bisa masukin akunnya. Itu ada P001. Nah, di sini udah keluar. Lalu kita akan membuat table balance-nya, yaitu caranya ini kita blok, lalu ke analyze, ke file item and set, calculate file. Ini untuk balance-nya kita delete. Namanya kita ketik sini balance. Lalu untuk formulanya ini ada debit, lalu kredit. Nah, di sini udah keluar.
Oh ya maaf, sebelumnya untuk pos saldo dan saldo awal ini kita ganti dulu jadi B5, lalu call indeksnya kita ganti jadi 3. Nah untuk saldo awal nih kita ganti B5 juga, call indeksnya kita ganti jadi 4. Nah ini kita ubah jadi accounting. Nah kalau untuk piutang sudah, kita akan membuat tabel utang. Ini kita blok aja, kita copy, nah untuk nomor akunnya kita ganti jadi U002. Nah ini udah keluar otomatis. Lalu selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu dalam format advanced filter. Nah kalau udah di copy seperti ini, kita akan membuat nomor akun. Caranya itu kita ke data validation, allownya ini kita ganti list, ignore blanknya kita uncheck list, lalu source-nya sama dengan kode bantu, klik OK. Lalu untuk nomor akun ini kita pakai rumus VLOOKUP. Caranya itu formula insert function VLOOKUP, lalu lookup value-nya ini kita pilih, ini table array-nya daftar underscore akun, call indeksnya 2, lalu range lookup-nya ini false. Nah ini kita copy aja untuk pos saldo dan saldo awal. Nah sebelumnya ini untuk pos saldo kita ganti lookup value-nya ini jadi A7, lalu call indeksnya ini kita ganti jadi 3. Lalu untuk yang saldo awal ini juga kita ganti jadi A7, lalu call indeksnya ini kita ganti jadi 4. Kemudian lalu kalau udah sini muncul akun piutang, untuk misi ini kita caranya kita blok, lalu ke data, advance, copy to another location, ini kita pilih jurnal umum, kita blok, kriteria range-nya ini kita pilih merakun, lalu copy to-nya kita blok dari tanggal sampai dengan kredit, lalu oke. Nah di sini udah keluar piutangnya. Lalu untuk saldo ini sama dengan ditambah ini, lalu dikurang dengan S11. Oke. Lalu kita akan membuat akun utang, jadi ini kita copy aja, nah ini kita
ganti jadi UU002. Nah, untuk sini caranya sama seperti tadi, kita blok, klik advance, copy to another location. Ini kita pilih jurnal umum, kita blok. Kriteria range-nya ini kita pilih nomor akun, lalu copy to-nya kita pilih tanggal sampai dengan kredit. Nah, ini udah keluar. Ini sama, ini kita sama dengan S19. Lalu ini S19 dikurang dari 20. Nah, ini tinggal kita rapiin aja. Dan selanjutnya kita akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, untuk membuat neraca saldo, yang pertama kita copy dulu nama perusahaan. Lalu untuk membuat tabel ini kita pakai cara pivot table, insert pivot table, table arrange-nya itu kita pakai jurnal umum. Nah, ini jurnal umum kita blok aja. Setting worksheet-nya, lalu kita klik OK. Kalau udah, ini untuk nomor akun kita pindahin ke rows sama nama akun. Lalu untuk value-nya ini balance. Nah, kalau udah, ini kita blok dulu supaya kita bisa rubah jadi accounting. Lalu kita akan menghilangkan kode akun dari P001 sampai dengan U002. Caranya itu, nah di sini ini tinggal kita unchecklist aja. Lalu oke. Nah, di sini udah nggak ada lagi jadinya. Lalu di sini kita akan buat debit
dan kredit secara manual. Setelah itu kita akan mengisi kolom debit, yaitu caranya sama dengan C8 sama dengan C8, lalu ini kita copy aja bawah. Lalu untuk bagian kreditnya ini kita isi mulai dari akumulasi penyusutan kendaraan sampai pendapatan lain-lain, tapi kecuali untuk peralatan kantor. Jadi yang pertama ini kita hilangkan dulu dari akumulasi sampai pendapatan lain-lain. Nah, ini tinggal kita tarik sampai pendapatan lain-lain. Nah, untuk yang peralatan kantornya tinggal kita hapus. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghilangkan kolom sum of balance itu. Tapi sebelum itu kita akan mempatenkan kolom debit kreditnya. Pertama itu caranya kita blok. Lalu untuk menghilangkan sum balance-nya ini tinggal kita unchecklist, lalu ini kita delete gini. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.